Benarkah Sabdo Palon masih mengatur energi Nusantara dari balik tirai gaib? Raka tidak pernah percaya cerita Jawa kuno sampai malam itu ketika purnama memecah awan di langit Merapi. Ia datang ke rumah kayu tua milik Nyi Sempana dengan satu pertanyaan yang sudah menghantuinya berbulan-bulan. Mengapa begitu banyak fenomena aneh terjadi bersamaan di berbagai wilayah Nusantara? Gemuruh tanpa sumber, cahaya pilar yang muncul di hutan, suara gamelan yang diputar dari tempat kosong, dan bayang besar seperti manusia raksasa yang terlihat di kamera pendaki. Semua itu membawanya ke satu nama yang makin sering disebut masyarakat, Sabdo Palon. Sosok misterius yang konon menyelimuti Nusantara dengan energi gaib sejak 5 abad lalu. Nyi Sempana menerima Raka tanpa bicara. Sorot matanya menembus seakan melihat isi kepala Raka. Ia hanya berputar menuju rak kayu penuh naskah tua. Dari sana ia mengambil satu gulungan daun lontar yang aromanya seperti hujan pertama. Nyi Sempana berkata bahwa sejak Majapahit runtuh, ada getaran yang tidak pernah mati. Sabdo Palon meninggalkan ikrar yang tidak bisa dipadamkan. Ikrar yang menurut masyarakat spiritual masih terhubung langsung dengan detak energi Nusantara. Raka menatap lontar itu dan melihat tulisan yang tidak ia mengerti tetapi Nyi Sempana menyuruhnya memegangnya. Saat jarinya menyentuh daun lontar, naskah itu bergetar seperti makhluk hidup. Raka melihat kilatan cahaya hitam dan bayangan seseorang dengan sorban merah yang berdiri di antara dua dunia. Nyi Sempana mengatakan bahwa Sabdo Palon bukan sosok yang hilang dalam legenda. Ia tidak mati, tidak pergi, dan tidak beristirahat. Ia berdiam di batas gaib Nusantara, memelihara keseimbangan yang manusia modern tidak lagi pedulikan. Setiap kali manusia melampaui batas, energi Nusantara akan terguncang dan Sabdo Palon muncul untuk menegur. Tetapi akhir-akhir ini, ketegangan itu memuncak. Banyak penjaga gaib ditekan. Banyak pintu alam bawah ditarik buka. Dan menurut Nyi Sempana, Sabdo Palon mulai bergerak. Raka bertanya mengapa ia dipanggil ke tempat ini. Nyi Sempana mengungkapkan bahwa Raka bukan dipanggil oleh dirinya. Ia dipanggil oleh sesuatu yang mengikuti Raka sejak kecil. Energi tua yang melekat di tubuhnya, yang membuatnya selalu tertarik pada misteri. Nyi Sempana mengambil kendi tanah, membuka tutupnya, dan dari dalam keluarlah angin dingin yang membuat api lampu minyak bergoyang liar. Suara berat bergema dari dalam kendi. Suara itu memanggil nama Raka. Suara itu menyuruhnya berjalan ke wilayah yang dulu dianggap terlarang. Alas Purwa. Dan suara itu mengucapkan 3 kata yang membuat Raka kehilangan warna wajahnya. Sabdo Palon menunggu. Raka tidak bisa mundur. Perjalanan itu sudah ditulis bahkan sebelum ia lahir. Dalam lorong malam Merapi yang semakin pekat, Raka merasakan dunia modern perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah satu kebenaran yang terlalu banyak orang takutkan. Sabdo Palon mungkin bukan sekadar legenda. Ia mungkin masih berdiri di balik tirai gaib, mengatur dengusan energi Nusantara seperti maestro yang memegang seluruh nada alam. Dan malam itu, untuk pertama kali, Raka menyadari bahwa ia mungkin akan menjadi saksi dari sesuatu yang tidak pernah diceritakan dalam buku sejarah manapun. Jejak Sabdo Palon di Alas Purwa dan pintu energi yang tidak boleh dibuka manusia. Raka tiba di Alas Purwa dengan napas berat. Tidak ada sambutan selain hening yang terlalu dalam bagi hutan hidup. Akar-akar besar melilit tanah seperti ular purba, sementara angin membawa suara samar seperti geraman panjang. Bayang hitam melintas di sudut matanya, namun menghilang setiap kali ia menoleh. Raka merasakan bulu kuduknya naik ketika ia melihat tanah yang menghitam seperti arang di sebuah titik. Nyi Sempana pernah berkata bahwa jika tanah berubah hitam seperti itu, berarti ada energi besar yang baru saja bergerak. Energi yang tidak berada di sisi manusia. Saat ia melangkah lebih jauh, Raka menemukan lingkar tanah kosong di mana tidak ada satu pun daun jatuh. Lingkar itu seperti ruang steril di tengah belantara. Di sana ia melihat batu besar dengan goresan tulisan kuno yang tampak baru seolah diukir beberapa jam sebelumnya. Raka mengusap permukaannya dan batu itu berdengung. Tidak seperti suara getaran biasa, tetapi seperti napas seseorang yang sedang menahan marah. Dari kejauhan terdengar suara gong besar dipukul sekali, bergema panjang seakan berasal dari lembah yang tidak tercatat di peta apapun. Raka membeku. Ia tahu itu bukan suara manusia. Tiba-tiba kabut tipis turun. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah hitam yang tidak menapakkan kaki di tanah.
Di belakangnya bergerak bayang-bayang besar menyerupai makhluk bertanduk. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas, namun sorot matanya merah menyala seperti bara yang tidak padam. Sosok itu tidak berbicara melalui mulutnya. Suaranya langsung menggema di kepala Raka. Sosok itu bertanya mengapa manusia selalu mengusik pintu yang sudah disegel ratusan tahun. Mengapa manusia tidak pernah puas hanya dengan dunia fisik? Raka ingin lari, tetapi kakinya terkunci. Sosok itu mendekat dan bertanya apakah Raka tahu siapa yang menutup pintu itu pertama kali. Sosok itu mengangkat tangannya dan alam sekitar berubah gelap. Bayangan sejarah terbuka seperti layar raksasa. Raka melihat tanah Jawa ribuan tahun lalu. Ia melihat kerajaan besar, upacara yang dipimpin ratusan pendeta, dan sosok berjubah putih dengan sorban merah berdiri di tengah lingkaran api. Itulah Sabdo Palon. Ia menutup pintu antara dunia manusia dan dunia gaib setelah melihat manusia mulai merusak keseimbangan yang ia jaga. Dan kini, pintu itu retak karena manusia modern melakukan hal yang sama. Sosok berjubah hitam menatap Raka dan berkata bahwa Nusantara sedang kehilangan pelindungnya. Energi yang dulu terikat kini mulai liar. Getaran itu membuat makhluk-makhluk lama bangun kembali. Sabdo Palon mulai bergerak untuk menahan retakan itu, tetapi semakin banyak kelompok manusia yang memaksa membuka pintu energi untuk kepentingan pribadi. Dengan suara berat, sosok itu menyebut bahwa Raka terikat langsung dengan garis pemanggilan kuno. Raka bukan sekadar pencari kebenaran. Ia adalah salah satu kunci untuk menentukan apakah pintu energi Nusantara akan kembali tertutup atau terbuka selamanya. Ketika sosok itu memudar, tanah alas purwa bergetar keras. Dari dalam hutan terdengar suara seperti ribuan langkah besar menghentak. Raka berlari tanpa menoleh. Ia tahu sesuatu bangun dari tidur yang terlalu lama. Dan ia tahu perjalanan menuju pertemuan dengan Sabdo Palon baru saja dimulai. Ketika Laut Selatan memanggil, Raka bertemu penjaga energi tertua di Segara Kidul. Raka melanjutkan perjalanan menuju Segara Kidul karena suara itu kembali memanggilnya dalam mimpi. Lautan tampak tidak seperti biasanya. Ombak tinggi memukul tebing seakan ada raksasa yang berguling di bawah permukaan air. Langit gelap meski tidak ada awan hujan. Di ujung pantai terlihat sosok perempuan berdiri memunggungi Raka, rambut panjangnya tertiup angin seperti benang hitam yang hidup. Ia tidak bergerak sedikit pun meski ombak menghantam di dekatnya. Ketika Raka mendekat, perempuan itu berbalik. Matanya hijau gelap. Hening yang ia bawa terasa seperti jurang dalam. Tanpa memperkenalkan diri, perempuan itu berkata bahwa Laut Selatan sedang gelisah. Energi yang mengikat dunia manusia dengan dunia bawah laut terganggu. Ia menyebut bahwa nama Sabdo Palon kembali terdengar di antara makhluk laut yang hanya berbicara sekali setiap 100 tahun. Raka terkejut karena ini bukan legenda manusia. Ini legenda yang diyakini oleh entitas yang lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Perempuan itu mengatakan bahwa Sabdo Palon pernah mengunci energi gelombang hitam di dasar Segara Kidul ketika manusia mulai mempermainkan kekuatan yang tidak mereka pahami. Energi itu berfungsi seperti jangkar untuk menstabilkan Nusantara. Tetapi kini, jangkar itu terangkat sebagian akibat ritual yang dilakukan kelompok manusia modern yang mencari kekuatan instan. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan itu akan menjadi bumerang bagi seluruh wilayah. Jika jangkar terlepas, energi Laut Selatan akan meletus dan membangunkan makhluk yang paling ditakuti sejak zaman kerajaan lama. Raka memperhatikan ketika perempuan itu menapakkan kaki ke air dan laut berhenti bergerak di sekitarnya. Ia menyuruh Raka melihat ke dalam permukaan air. Dalam refleksi yang kacau, Raka melihat sekilas wujud Sabdo Palon. Sorban merah, jubah putih, namun wajahnya berbeda dari yang ada di lontar. Wajahnya lebih tua, lebih dalam, dan matanya menunjukkan beban ratusan tahun menjaga keseimbangan. Perempuan itu mengatakan bahwa Sabdo Palon tidak hanya menjaga tanah, tetapi juga jalur energi yang menghubungkan gunung, hutan, dan laut. Ia adalah simpul utama yang mengendalikan aliran harmoni Nusantara. Omongannya terhenti ketika ombak tiba-tiba naik setinggi tebing meski angin berhenti. Dari bawah laut muncul suara mengerikan seperti teriakan panjang yang tidak berasal dari makhluk manusia. Tanah bergetar. Perempuan itu menarik Raka mundur dan berkata bahwa waktunya hampir habis. Energi yang dikunci Sabdo Palon mulai retak, dan makhluk yang seharusnya tidak pernah bangun kini bergeser. Ia memerintahkan Raka pergi ke Gunung Lawu,
tempat Sabdo Palon terakhir kali menampakkan diri secara fisik. Di sana jawaban menunggu. Raka berlari meninggalkan pantai sementara laut seakan mengamuk untuk menelan daratan. Tanpa ia sadari, di kejauhan terlihat bayang besar berdiri di permukaan air. Bayang yang memandangi Raka seakan mengenalinya. Dan itu hanya berarti satu hal. Sabdo Palon sudah memperhatikan pergerakannya. Gunung Lawu bergetar, Raka menemukan ruang energi yang disembunyikan Sabdo Palon. Perjalanan menuju Lawu terasa seperti memasuki dunia lain. Raka merasakan tekanan di dadanya begitu menapaki jalur pendakian. Para pendaki yang turun memperingatkan bahwa suara aneh terdengar dari puncak sejak 2 malam lalu. Suara yang terdengar seperti 100 gamelan dipukul tak serasi, seakan ada ritual raksasa yang dilakukan di balik kabut. Namun Raka tidak mundur. Ia datang untuk mencari Sabdo Palon secara langsung. Saat malam turun, kabut merayap turun seperti jari dingin. Raka melihat cahaya merah samar dari balik pepohonan. Ia mengikuti cahaya itu hingga tiba di sebuah celah batu yang tidak tercatat di peta manapun. Dari dalam celah keluar hembusan angin panas seperti napas makhluk besar. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia masuk. Ruang dalamnya terlalu besar untuk ukuran Lawu. Seperti gua buatan yang pernah menjadi tempat upacara besar. Di dinding ruangan terlihat lukisan kuno. Semuanya menggambarkan satu sosok yang sama. Sorban merah, mata tajam, tangan yang memegang tongkat berhias ukiran naga. Sabdo Palon. Setiap lukisan memperlihatkan ia menutup pintu, mematahkan rantai hitam, atau menenangkan badai. Raka memahami satu hal. Sabdo Palon bukan pemimpin spiritual biasa. Ia adalah pengatur energi Nusantara pada masa ketika dunia gaib dan dunia manusia belum sepenuhnya terpisah. Tiba-tiba ruangan bergetar. Batu-batu di atas runtuh sedikit. Dari tengah ruangan, lantai terbuka seperti rahang raksasa. Keluarlah pilar cahaya keemasan. Cahaya itu memancarkan suara seperti ratusan bisikan yang bertabrakan. Raka terhuyung. Cahaya itu menariknya ke dalam. Di sana ia melihat potongan memori gaib Sabdo Palon. Ia melihat perang yang tidak pernah tertulis dalam sejarah ketika makhluk-makhluk gelap mencoba menguasai jalur energi Nusantara. Ia melihat Sabdo Palon berdiri sendirian menghadapi kekuatan yang terlalu besar, tetapi ia tidak mundur. Ketika cahaya mereda, sosok kabur muncul di hadapan Raka. Sorban merahnya berkibar meski tidak ada angin. Wajahnya tidak jelas, tetapi suaranya menggema seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Sosok itu berkata bahwa keseimbangan Nusantara hampir jatuh. Pintu-pintu energi terbuka tanpa izin. Penjaga gaib banyak yang dikalahkan oleh manusia serakah. Ia mengatakan kepada Raka bahwa waktunya untuk menjadi penghubung sudah dekat. Nusantara membutuhkan saksi manusia lagi, sama seperti ratusan tahun lalu. Raka ingin bertanya siapa yang mengusik pintu energi itu, tetapi sosok itu menghilang. Ruangan kembali bergetar, kali ini lebih keras. Dari celah pilar muncul tangan hitam panjang seakan ingin keluar dari bawah tanah. Raka berlari keluar sekuat tenaga. Saat ia menoleh, ia melihat kabut mengambil bentuk wajah Sabdo Palon. Wajah itu bukan wajah damai. Itu wajah seseorang yang telah memerangi kegelapan terlalu lama dan kini dipaksa kembali oleh ancaman yang tidak berhenti. Raka tahu, Lawu baru memperlihatkan permulaan. Energi Nusantara sedang kacau. Dan Sabdo Palon tidak lagi menunggu. Ia bergerak, pertanda langit retak. Energi Nusantara meledak di 3 titik sakral. Turun dari Lawu, Raka disambut berita aneh. Di Merapi muncul cahaya biru yang membentuk lingkaran di langit. Di alas purwa terlihat bayang raksasa berjalan di antara pepohonan. Di Segara Kidul muncul pusaran air yang berputar melawan arah angin. Kejadian itu berlangsung bersamaan. Para tetua desa menyebut itu sebagai tanda langit retak. Raka menyadari bahwa 3 titik itu adalah titik penghubung utama energi Nusantara. Titik yang dijaga Sabdo Palon secara langsung sejak masa Majapahit. Jika ketiga titik itu kacau di saat bersamaan, berarti ada kekuatan besar yang bergerak. Raka kembali ke rumah Nyi Sempana di Merapi untuk mencari jawaban. Nyi Sempana terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Ia mengatakan bahwa energi liar melompat dari gunung ke laut, dari hutan ke puncak, seperti listrik yang korsleting.
Makhluk-makhluk gaib kecil mulai kehilangan kendali. Penjaga-penjaga alam yang biasanya menjaga batas tidak muncul lagi. Beberapa bahkan hancur oleh tekanan energi yang tidak stabil. Nyi Sempana menunjukkan peta kuno yang terpampang di dinding. Peta itu menunjukkan 4 jalur energi utama Nusantara. Jalur gunung, jalur hutan, jalur laut, dan jalur angin. Semuanya terhubung di satu titik pusat. Titik itu berada di tempat yang Raka tidak pernah duga. Di bawah Candi Sukuh, Lau. Tempat di mana ia merasakan pilar cahaya itu. Nyi Sempana berkata bahwa pusat energi itu sudah lama disegel Sabdo Palon agar manusia tidak menggunakannya untuk tujuan salah. Tetapi kini, segel itu melemah tanpa ada yang mengerti penyebab pasti. Ketika Raka ingin bertanya siapa yang mencoba membuka segel itu, bumi tiba-tiba bergetar. Atap rumah Nyi Sempana berderak keras. Dari jendela muncul kilatan cahaya merah membelah langit. Pohon-pohon Merapi bergerak seolah tertiup angin besar, tetapi suara angin tidak terdengar. Nyi Sempana berteriak bahwa Raka harus pergi sekarang. Ia menyerahkan keris tua dengan gagang kayu hitam. Keris itu pernah digunakan dalam upacara pemanggilan penjaga Nusantara ratusan tahun lalu. Keris itu membawa getaran aneh. Seperti jantung kecil yang berdenyut di tangan Raka. Suara bergemuruh terdengar dari luar. Dari kejauhan muncul sosok besar seperti bayang raksasa berjalan menuruni lereng Merapi. Mata sosok itu bersinar merah. Tanah di bawah kakinya hangus. Raka tahu itu bukan manusia atau makhluk hutan biasa. Itu adalah manifestasi energi liar yang tidak lagi terkendali. Sesuatu yang hanya muncul ketika pusat energi Nusantara retak. Nyi Sempana mendorong Raka keluar. Ia berkata bahwa ia harus pergi ke titik pusat. Jika tidak, retakan kecil akan membuka pintu besar yang bahkan Sabdo Palon mungkin tidak mampu menutupnya lagi. Dan jika pintu itu terbuka, bukan hanya manusia yang akan menderita. Seluruh Nusantara akan kehilangan penyangga yang membuatnya tetap hidup selama ribuan tahun. Raka berlari meninggalkan Merapi yang dipenuhi kabut merah. Di belakangnya terdengar suara jeritan panjang yang bukan berasal dari dunia manusia. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam ketika penjaga gaib tumbang, pertempuran tak terlihat di atas Nusantara. Raka tiba di perbatasan hutan Lau ketika malam turun, namun langit tidak gelap. Cahaya merah, biru, dan putih saling bertabrakan di atas puncak seakan ada perang besar yang berlangsung tanpa terdengar suara. Warga desa menyebut itu sebagai perang para penjaga. Pertempuran yang jarang terjadi, dan jika sampai terlihat manusia, artinya penjaga gaib mengalami tekanan luar biasa. Ketika Raka menatap ke langit, ia melihat garis cahaya meluncur cepat seperti tombak api. Di belakangnya muncul bayangan raksasa bersayap. Dua energi itu saling menghantam dan menghasilkan kilatan terang yang membuat hutan terlihat siang sejenak. Raka merasa lututnya lemas. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Penjaga-penjaga alam Nusantara sedang bertarung untuk mempertahankan jalur energi. Dan musuh mereka bukan makhluk luar. Musuh mereka adalah energi liar yang keluar dari pusat yang retak. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Dari hutan muncul makhluk besar seperti manusia namun tubuhnya berlapis asap hitam. Matanya kosong. Makhluk itu bergerak ke arah desa. Raka ingin kabur, tetapi suara berat menghentikannya. Suara itu muncul tepat di belakangnya. Raka menoleh dan melihat sosok rapuh seperti lelaki tua berambut putih berdiri memegang tongkat. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan usia. Mata itu dalam dan tajam. Raka tahu siapa ia. Sabdo Palon menatap hutan tanpa berbicara. Dari tongkatnya keluar cahaya kuning yang membentuk lingkar pelindung di sekitar desa. Makhluk berasap itu menghantam lingkar itu, namun terpental jauh seperti dilempar kekuatan raksasa. Sabdo Palon memandangi Raka dan berkata bahwa waktu manusia dan makhluk gaib hampir bertabrakan. Segel yang melemah membuat batas antara dunia menjadi tipis. Dan jika batas itu runtuh sepenuhnya, tidak ada jalan kembali. Raka akhirnya berani bertanya siapa yang merusak segel itu. Sabdo Palon menghembuskan napas panjang. Ia berkata bahwa manusia modern membuka pintu tanpa memahami harga yang harus dibayar. Kelompok tertentu mencari kekuatan untuk kekuasaan. Mereka melakukan ritual yang mengacaukan gelombang energi. Namun ada satu hal yang lebih buruk.
Ada entitas yang ikut memanfaatkan retakan itu dari dalam dunia gaib. Entitas yang pernah dikalahkan Sabdo Palon berabad dulu, tetapi tidak pernah musnah sepenuhnya. Langit kembali berpendar. Dua penjaga jatuh seperti meteor kecil. Sabdo Palon berkata bahwa penjaga-penjaga sudah mencapai batasnya. Mereka tidak bisa menahan energi liar terlalu lama. Nusantara membutuhkan satu jangkar baru. Seseorang yang bisa menjadi titik penghubung antara manusia dan energi. Dan ia menatap Raka. Raka menolak keras. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya manusia biasa. Sabdo Palon mengatakan bahwa garis energi yang melekat pada Raka bukan kebetulan. Sejak kecil ia sudah ditandai, meski ia tidak sadar. Ia adalah bagian dari ikatan lama yang diwariskan melalui darah tertentu. Dan darah itu kini dipanggil kembali untuk menahan runtuhnya keseimbangan. Sebelum Raka bisa menolak lagi, suara keras seperti gong raksasa menggema. Langit pecah menjadi dua warna hitam dan merah. Sabdo Palon berkata bahwa waktu sudah habis. Makhluk yang tidur kini membuka matanya. Dan malam itu, Nusantara memasuki fase yang tidak pernah ingin ia lihat lagi. Candi Sukuh terbuka, Raka memasuki pusat energi Nusantara. Raka mengikuti Sabdo Palon menuju Candi Sukuh. Pemandangan yang seharusnya tenang berubah menjadi tempat paling mengerikan malam itu. Batu-batu candi bergetar. Relief-relief bergerak seolah hidup. Angin dingin keluar dari sela bangunan seakan candi sedang bernapas. Sabdo Palon berjalan tanpa ragu ke arah bangunan utama. Ketika ia mengangkat tongkatnya, tanah terbuka perlahan dan membentuk tangga batu yang mengarah ke ruang bawah candi. Raka mengikuti dengan tubuh gemetar. Di bawah candi terdapat lorong panjang yang dipenuhi cahaya dari batu-batu bercahaya alami. Suara seperti ribuan bisikan memenuhi lorong itu. Raka tidak mengerti bahasa bisikan itu, namun ia merasakan tekanan besar di dadanya. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat tekanan itu. Sampai akhirnya ia tiba di ruang luas berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan terdapat kolam besar berisi air hitam pekat. Air itu tidak diam. Permukaannya bergerak seperti kulit makhluk hidup. Di atas kolam berdiri pilar energi berwarna emas yang hampir runtuh. Peta energi Nusantara terpampang di udara, menunjukkan garis-garis yang terhubung pada pilar ini. Banyak garis yang tampak patah. Banyak simpul terbakar. Sabdo Palon memasuki lingkaran kolam dan berkata bahwa inilah pusat energi Nusantara. Tempat yang selama berabad-abad ia jaga. Tempat yang menahan gelombang kekacauan antara dunia. Ia mengatakan bahwa manusia lupa bahwa bumi tidak hanya memiliki sisi fisik. Ada lapisan energi yang lebih tua dari kehidupan manusia. Lapisan yang ia ikat agar tetap stabil ketika kerajaan mulai tumbang satu persatu. Air kolam bergolak. Dari permukaannya muncul bayangan besar dengan mata merah. Entitas itu seperti terbuat dari asap gelap. Suaranya berat dan menggelegar, memenuhi ruangan. Ia menertawakan Sabdo Palon, menganggap bahwa penjaga tua itu tidak mampu lagi menahan kekuatan baru yang masuk. Entitas itu menyebut bahwa manusia modern telah membuka jalur energi sehingga makhluk-makhluk yang dulu terkurung kini bisa bergerak bebas. Dan ia akan menjadi raja di atas dua dunia jika pilar itu runtuh sepenuhnya. Sabdo Palon membuka kedua tangannya dan cahaya kuat keluar dari tubuhnya. Raka terpental beberapa langkah oleh tekanan energi itu. Sabdo Palon menahan entitas itu dengan kekuatan penuh. Tetapi ia melemah. Tubuhnya bergetar. Sorban merahnya berubah kusam. Ia berkata kepada Raka bahwa ia tidak bisa menahan semuanya sendirian. Pilar harus diperkuat dari sisi manusia. Garis darah Raka adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Raka mendekat dengan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sabdo Palon mengarahkan tongkatnya ke tubuh Raka. Cahaya emas masuk ke dada Raka. Ia merasakan panas teramat dalam, seperti seluruh tubuhnya terbakar dari dalam. Tubuhnya terangkat ke udara. Mata Raka dipenuhi kilatan sejarah Nusantara, perang gaib, ritual kuno, dan wajah-wajah leluhur yang tidak pernah ia kenal. Entitas hitam itu mengamuk, berusaha menghancurkan pilar. Sabdo Palon berteriak pada Raka untuk fokus. Untuk menerima ikatan itu sepenuhnya. Raka berteriak kesakitan. Begitu ia menyentuh pilar dengan kedua tangannya, seluruh ruangan meledak dalam cahaya emas yang memekakkan pandangan. Dan semuanya gelap. Kebangkitan atau kehancuran,
Raka menjadi penghubung baru energi Nusantara. Raka membuka matanya dan melihat dirinya berada di ruang yang tidak lagi sama. Ruang itu terang, tetapi tidak berasal dari cahaya yang ia kenal. Cahaya itu seperti berasal dari detak bumi. Ia mendapati dirinya melayang di atas kolam hitam. Tubuhnya tidak sepenuhnya fisik. Ia dapat melihat jantungnya berdenyut dalam bentuk cahaya keemasan. Suara Sabdo Palon terdengar dari kejauhan. Suara itu meminta Raka untuk tetap sadar. Untuk tidak menyerah pada amukan energi yang mencoba merobek tubuhnya. Raka melihat pilar emas itu kini retak lebih parah. Energi hitam dari kolam menyerangnya dari segala arah. Entitas yang tadi muncul kini jauh lebih besar dan solid. Ia mencoba menelan pilar itu. Sabdo Palon menahannya dengan tubuh melemah. Sorban merahnya terjatuh ke lantai. Tongkatnya retak. Raka melihat penjaga tua itu hampir hancur. Suara-suara leluhur bergema di kepala Raka. Mereka meminta Raka mengambil alih ikatan itu. Ia tidak mengerti bagaimana. Namun tubuhnya bergerak sendiri. Cahaya emas dari jantungnya membentuk pola-pola rumit di udara. Pola itu mengalir menuju pilar. Retakan-retakan mulai menutup sedikit demi sedikit. Entitas hitam mengamuk keras. Ia berteriak bahwa manusia tidak pantas mengendalikan energi seperti ini. Bahwa manusia tidak memiliki ketahanan untuk menahan tekanan dua dunia. Raka merasakan tubuhnya hampir pecah. Ketika ia hampir pingsan, Sabdo Palon berdiri di belakangnya dan menyalurkan sisa energinya. Wajahnya kini terlihat jelas. Matanya dalam seperti samudera tua. Ia berkata bahwa tugasnya hampir selesai. Energi itu milik generasi baru. Ia hanya penjaga lama yang mempertahankan dunia agar tidak runtuh selama manusia tidak memahami apa yang mereka miliki. Dengan sisa tenaga, Sabdo Palon menggabungkan energinya dengan energi Raka. Cahaya emas begitu kuat hingga ruangan berguncang. Entitas hitam menjerit panjang sebelum tubuhnya pecah menjadi kepingan asap yang tersedot kembali ke kolam hitam. Pilar energi bersinar lebih terang dari sebelumnya. Garis-garis pada peta energi mulai kembali tersambung. Sabdo Palon meletakkan tangannya di bahu Raka. Ia terlihat tenang. Ia berkata bahwa tugasnya menjaga pintu sudah berakhir. Ia mempercayakan Nusantara pada manusia yang memahami bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari penguasaan, melainkan keseimbangan. Raka ingin protes, tetapi Sabdo Palon tersenyum tipis dan tubuhnya mulai memudar seperti kabut pagi. Ketika Sabdo Palon menghilang sepenuhnya, ruangan menjadi hening. Pilar energi berdiri kokoh. Tetapi Raka merasakan sesuatu di dalam tubuhnya berubah. Ia kini bisa mendengar detak energi bumi. Ia bisa merasakan jalur yang menghubungkan gunung, laut, dan hutan. Ia mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia adalah penghubung baru. Dan dengan itu, ia memikul beban yang selama ini diemban Sabdo Palon selama berabad-abad. Namun sebelum ia sempat memahami sepenuhnya perannya, suara baru muncul dari kegelapan lorong. Suara yang tidak dikenal. Suara manusia, bukan makhluk gaib. Seseorang telah mengikuti mereka ke pusat energi. Dan itu membuat Raka sadar bahwa ancaman baru telah menunggu. Penutup atau awal bencana baru, Sabdo Palon menghilang dan ancaman manusia muncul. Raka menoleh cepat. Dari pintu lorong muncul 3 orang berpakaian hitam. Mereka membawa simbol aneh di dada. Mata mereka menunjukkan keserakahan yang tidak berusaha mereka sembunyikan. Pemimpin kelompok itu menatap pilar emas dengan senyum penuh ambisi. Ia mengatakan bahwa mereka sudah menunggu momen ini sejak lama. Bahwa kekuatan pusat energi Nusantara bukan seharusnya dijaga, tetapi digunakan untuk menguasai apapun yang mereka inginkan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya masih lemah. Ia baru saja terbangun sebagai penghubung baru, tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Pemimpin itu berjalan mendekat sambil berkata bahwa mereka telah membaca naskah-naskah kuno yang dilarang. Mereka mengetahui bahwa Sabdo Palon mempertahankan segel itu sendirian selama berabad-abad. Mereka tahu bahwa jika Sabdo Palon mati atau menghilang, pusat energi akan mudah dikuasai manusia. Raka menegakkan tubuhnya dan berkata bahwa segel itu tidak bisa digunakan untuk keuntungan pribadi. Jalur energi itu adalah urat nadi Nusantara. Jika satu jalur berubah arah, bencana akan terjadi. Tetapi kelompok itu menolak mendengarkan.
Mereka percaya bahwa konflik antara makhluk gaib dan manusia hanya cerita lama. Mereka percaya kekuatan itu akan tunduk pada manusia yang cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Ketika pemimpin mereka mencoba menyentuh pilar, energi keras memantulkannya hingga ia terlempar. Ia bangun dengan kemarahan membara. Ia memerintahkan 2 anggotanya menyerang Raka. Mereka bergerak cepat dengan senjata tajam. Tetapi ketika mereka mendekat, cahaya keemasan keluar dari tubuh Raka tanpa ia sadari. Cahaya itu membentuk perisai yang mendorong kedua orang itu mundur. Pemimpin kelompok itu menatap Raka dengan mata penuh rasa iri. Ia menyadari bahwa Raka adalah penerus Sabdo Palon. Ia ingin melenyapkannya sebelum kekuatan Raka berkembang. Ia mengambil benda hitam seperti belati kecil yang berdenyut seperti makhluk hidup. Benda itu adalah artefak terlarang dari ritual yang kemungkinan besar merusak segel awalnya. Ketika ia melemparnya ke arah pilar, Raka berteriak dan berlari ke depan. Cahaya besar keluar dari tubuhnya dan membungkus pilar. Benda itu meledak di udara sebelum menyentuh pilar dan mengubah ruangan menjadi badai cahaya. Ketiga orang itu terpental keras ke dinding dan pingsan. Ketika badai cahaya mereda, Raka berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Pilar itu kembali stabil, tetapi ia tahu ancaman manusia tidak akan berhenti di sini. Mereka telah melihat pusat energi Nusantara. Mereka telah melihat apa yang selama ini disembunyikan Sabdo Palon dari dunia manusia. Raka menatap ke permukaan air kolam hitam. Dalam pantulan air, ia melihat bayangan Sabdo Palon yang tersenyum tenang. Tanpa kata-kata, Raka mengerti bahwa tugasnya baru saja dimulai. Sabdo Palon sudah pergi. Nusantara kini berada di pundaknya. Dan ancaman terbesar bukan lagi makhluk gaib. Ancaman terbesar adalah manusia yang percaya bahwa mereka bisa menguasai kekuatan yang seharusnya tidak pernah disentuh. Raka melangkah keluar dari ruang pusat energi dengan tekad baru. Di luar, angin lau berhembus pelan. Seolah bumi sedang menilai penjaga barunya. Nusantara telah memilih. Dan masa depan kini berada pada manusia terakhir yang pernah memegang cahaya Sabdo Palon.